Dulu itu waktu neneknya masih bisa jalan ya, tengah malam itu saya nggak pernah tidur. Tengah malam itu neneknya bangun sendiri, buka pintu sendiri, aku ngikutin aja dari belakang. Terus naik turun tangga lift, udah naik turun lagi, udah terus naik lagi, ya saya ngikutin dia aja. Nanti kalau tak tegur, ama Seco, tak tegur gitu, dia malah marah-marah. Aku menengai ngikutin dia aja, marah, berok-berok gitu. Terus siangnya ya, jam 12 makan, selesai makan gitu, namanya mesti nonton TV sebentar. Selesai nonton TV mesti dia tidur, istirahat. Terus selesai tidur biasanya ama itu tak mandiin, mandi sore gitu. Setelah bangun tidur mandi. Nah, pas cucunya datang sama majikan itu ya, cucunya datang marah-marah. Dia bilang gini, ama jam segini nggak boleh tidur, nanti kalau jam segini tidur malamnya nggak bisa tidur. Dia cucunya itu nanya, kenapa amanya jam segini tidur? Soalnya malamnya amanya nggak pernah tidur, aku bilang gitu. Cucunya malah marah-marah, jam segini nggak boleh tidur, kalau jam segini tidur nanti malam nggak tidur. Seharusnya cucunya itu ngomonglah ke neneknya, ngomonglah ke amanya, jangan tidur jam segini. Kalau ngomong ke saya percuma, ya kan? Biarpun tak larang tidur, neneknya tetap tidur. Kayak cucunya kan fase ya, pinter bahasa Mandarin, seharusnya ngomong ke neneknya. Kalau bilang ke saya kan percuma, aku ngomong ke neneknya malah marah-marah ke saya. Cucunya itu ya nggak bener juga yang ngomongin kayak gitu. Neneknya tidur dia marah-marah, malah cucunya itu juga jahat, hansyum, cerewet. Saya kan mau izin ke toko Indo sebentar, terus majikan ngasih waktu itu cuma 30 menit, padahal jauh ya dari rumah ke toko Indo itu, melewatin lampu merah 2 kali, lewatin taman. Majikan cuma ngasih 30 menit. Terus waktu mau berangkat, majikan maksa ikut dan suruh ngajak amanya. Terus akhirnya sampai tengah jalan, majikan merokok di sampingnya ama. Terus tak tegur lah, tak ke Puyo Joyen, ama hui keso. Akhirnya dimatiin sama majikan. Terus majikan itu kalau mau ngebantu dorong ama, bantulah tangan 2, dia dorong ngebantu tangan 1. Saya kan gimana, itu namanya kan bukan ngebantu kalau tangan 1. Terus sampai taman, majikan ngajak untuk duduk di kursi taman. Nggak, majikan duduk, kalau saya kan nggak bisa ya duduk, apalagi ama kalau terlalu lama duduk di kursi roda, pantatnya kan panas. Amanya sendiri juga nggak mau diajak berhenti duduk-duduk di taman. Terus akhirnya sampai toko Indo, majikan bilang gini, kuaitin, padahal aku belum selesai belanja itu. Kan di toko Indo kan banyak ya, kasirnya juga ngantri, jadi saya nggak jadi belanja, cuma beli kartu telepon aja. Terus sampai rumah, majikan itu ngomel-ngomel, wohanle. Loh, saya ini loh ke toko Indo nggak ngajak majikan, majikannya sendiri aja yang maksa mau ikut. Terus yang mendorong ama juga bukan majikan, yang mendorong ama itu loh saya, bukan majikan. Kok dia bilang hanle. Saya kan mau pergi sendiri, majikannya saja yang maksa-maksa ikut gitu. Kalau memang majikan benar-benar mau ngebantu mendorong ama, peganglah kursi rodanya dua-duanya dengan tangan. Kalau majikan ngebantu cuma satu tangan saja gini, bukannya megang kursi rodanya malah megang tangan saya, itu namanya bukan ngebantu pun nggak benar, malah nambah beban dan nambah masalah. Kalau majikan benar-benar ngebantu, dorong kursi rodanya dengan tangan 2 gini, itu yang benar. Itu saking jahatnya majikan, gak ada pengertiannya sama pembantunya. Sebenarnya kasihan yang lihat amanya itu pakai selang, atas bawah juga pakai selang, tangannya dibungkus. Saya tuh nggak tegang lihat amanya. Cuma majikannya itu loh jahat banget, cara bicaranya tuh nggak sopan, asal nyekak
nggak besar itu lu nyekak, nggak terlalu silit gitu. Istrinya juga kenyih, cerewet, apalagi cucunya asal menuduh gitu, dituduh tidur. Sampai sekarang saya tuh jarang banget tidur, biarpun amat tidur saya nggak tidur, saya kerja yang lainnya, entah itu masak, giling, entah itu lipet apa, nyuci bajunya ama, entah itu ngelipetin bajunya ama, saya nggak tidur itu. Saking jahatnya majikan, sekali menuduh dia seterusnya dia akan menuduh. Waktu amanya masih bisa jalan, amanya bisa makan sendiri. Terus waktu itu saya izin libur ke majikan. Dan saya janjian sama teman itu jam 8, setengah 8 berangkat. Terus saya izin majikan jam segitu, jam 8, setengah 8. Terus majikan itu datang bukannya jam 8 tapi jam 6 pagi. Dia bilang nanti supaya cepat pulang gitu. Terus saya pergi nunggu temen sebentar. Lah pas mau pulang, jam pulangnya kan saya mau pulang sendiri itu kan nggak berani, masih baru ya, nggak tahu nomor bisnya nomor berapa. Akhirnya saya nunggu temen, bareng-bareng sama temen. Lah pas nunggu bis itu jam 7, setengah 8 ya. Terus majikan itu telepon, majikan bilangnya gini, kamu mau pulang kemana jam segini belum pulang? Saya bilang masih nunggu bis. Majikan kayak gitu ya, majikan itu ngomongnya itu gimana ya, nggak terlalu silik gitu, nggak terlalu intil-intil gitu. Terus istri majikan juga kalau datang itu nanya gini, suamiku pernah marah ke kamu nggak? Suamiku marahin ke kamu nggak? Seharusnya tanyalah ke suaminya, pernah marah ke TKW-nya nggak? Nanti saya bilang suaminya marah, suaminya nggak mau ngaku, malah ngomong semok senji gitu. Ya istrinya tanya aja ke suaminya pernah marah ke TKW-nya nggak gitu. Untuk megang ini pun ada aturannya, nggak asal sembarangan orang bisa megang spet ini. Kalau spet ini tergeletak, ya biarin aja tergeletak, jangan diangkat seperti ini gitu. Megang spet pun ini ada aturannya, nggak sembarangan orang asal pegang gitu, biarin aja begini tergeletak. Majikan buru-buru mau pergi ke kantor ya, datang ngasih uang belanja, semua mau pergi lagi gitu, nyuapin amanya belum selesai, majikan mau pergi lagi. Saya mau ngambil kacamatanya ama, mau diservis sama majikan. Majikan bilang nggak usah beli baru, dia bilang mau diservis. Akhirnya kacamatanya nenek itu tak ambil. Nah saya kan belum selesai nyuapin neneknya, akhirnya tak geletakkan gini, dan saya buru-buru ngambil kacamatanya nenek. Lah kacamata itu mau tak kasihkan ke majikan. Nah majikan pegang spet ini gini, diberdiriin, ini kan kosong gitu, pegang spet ini. Dan majikan dari luar kan habis pegang sepeda, habis pegang lift, habis pegang rokok, habis pegang pintu, nggak cuci tangan, kan kotor tangan majikan. Saya aja di dalam rumah ini, kalau mau megang barangnya ama, entah itu sepet, entah itu apa, pokoknya barangnya ama, saya itu selalu cuci tangan, nggak pernah nggak cuci tangan. Nah ini majikan dari luar habis pegang sepeda, mungkin habis bersin, entah itu habis pegang lift, entah itu habis pegang pintu, dia langsung pegang ini, masa langsung pegang spet ini, nggak cuci tangan. Jangan sembarangan asal pegang, jangan sembarangan asal angkat, apalagi tangan majikan nggak cuci tangan dulu, dari luar langsung ngangkat seperti ini. Kalau mengangkat spet ini airnya kan tinggal sedikit, harusnya dikunci dulu. Kalau nggak airnya tinggal sedikit, harusnya dikunci dulu seperti ini. Nah, airnya nggak bisa turun. Nah itu majikan diangkat terus sampai airnya turun ke bawah, sampai kosong, sampai ini kosong. Akhirnya kan anginnya masuk ke dalam, terus tak pengen piotong fang, aku bilang gitu, maksudnya jangan diangkat, taruh aja, aku bilang gitu. Tapi majikannya malah diangkat terus seperti ini. Harusnya majikan itu tanya dulu kalau mau ngangkat. Kalau diangkat dalam keadaan kosong gini, harusnya dikunci seperti ini, airnya nggak bisa turun. Terus diangkat begini aja, airnya turun terus. Nih, akhirnya neneknya kembung. Majikannya aja yang nggak ngerti banget. Udah dilarang jangan diangkat, sama majikannya malah diangkat terus.
ini airnya kan turun terus kalau diangkat. Kalau nggak ada airnya jangan diangkat gitu loh. Tinggal sedikit ini harus cepat-cepat dikunci atau ditambah air, harus cepat dikunci seperti ini. Ini mengunci airnya nggak bisa turun loh, tinggal sedikit airnya kan nggak bisa turun soalnya udah dikunci, ditekuk gitu loh. Terus ditutup. Kalau gini diangkat pun nggak apa-apa soalnya udah dikunci, udah ditutup. Majikannya tuh nggak ngerti banget, majikannya aja cari-cari masalah. Majikan pernah bilang neneknya jangan sampai sakit-sakitan. Saya ini sudah berhati-hati ya merawat neneknya, jangan sampai sakit. Kalaupun neneknya sakit, batuk atau flu, itu ketularan majikannya sendiri. Soalnya majikannya sendiri itu pernah bilang, katanya saya pernah bilang semping, berarti dia kan sakit tuh. Terus majikan bicara sama amanya itu terlalu dekat, majikan pun nggak pakai masker, ya pasti kontak terlalu dekat kan amanya langsung batuk-batuk. Kadang flu, ama batuk itu ketularan majikannya. Oh saya aja nggak pernah batuk kok, saya kan selalu pakai masker. Saya kan juga agak jauh ya bicara sama majikan, tapi majikan itu berusaha selalu mendekatin, tapi saya kan agak menjauh gitu. Sepet ini ya teman-teman, ini kalau sudah lama ini agak seret. Terus tak kasih minyak, ininya kan seret ya, tak kasih minyak gitu, minyak goreng biar licin gitu. Itu udah 2 bulan nggak pernah ganti. Batas dalamnya kan tak sikat terus, dalamnya itu tak gosok, tak sikat, pasti item-itemnya itu kan agak bulak, agak meladus gitu loh, pasti sedikit-sedikit hilang karena sering digosok. Terus habis nyuci itu biasanya tak steril pakai air matang gitu. Lah itu majikan datang langsung marah gini, sepetnya kotor katanya. Kalau memang sepet kan udah satu dia bilangnya kotor, kalau sepetnya kotor harusnya majikan ngebantu lagi nyuci lagi, bisa nggak, mau nggak, jangan asal menuduh sepetnya kotor. Maksudnya gini, jangan asal menuduh TKW-nya, majikan sendiri melakukan pekerjaan seperti TKW bisa nggak? Majikan sendiri tahu nggak ngasih minum ke amannya berapa cc sekali minum? Jadi dalam 1 hari sekali minum itu ada berapa cc? Cara ngasih minum pun itu diukur dan ditimbang, berapa cc sekali minum, berapa cc dalam sehari amannya makan. Jadi nggak sembarangan asal pegang. Saya itu biarpun di rumah, kalau pegang sepet pasti cuci tangan dulu, nggak sembarangan asal pegang. Lah majikan pegang sepet seharusnya tanya ke pembantunya dulu, boleh nggak dipegang, boleh nggak diangkat. Nggak sembarangan asal pegang, apalagi tangan majikan dari luar nggak cuci tangan. Majikan kan dari luar kan habis pegang sepeda, habis pegang lift, habis pegang rokok, mungkin bersin, nggak cuci tangan langsung pegang sepet. Saya pun di dalam rumah saya selalu cuci tangan. Kan itu ya majikan bilang besok amanya ganti selang. Terus saya bilang iya. Terus saya bilang ke ama,明天不要cuci, 不要洗手掌，不要买菜。明天医生看你วันปีวิกวันวันเนียวกวันก็เตรียม iseng ko like kani. Terus ama bilang ho, ama bilang iya. Terus akhirnya pagi tak kasih sarapan ya, selesai sarapan amanya minta nonton TV sambil nunggu dokternya datang. Loh, ngomongnya jam 9 sampai jam 11 belum datang, mungkin amanya itu kecapean ya, duduk terus, pantatnya mungkin panas. Akhirnya amanya minta tidur, barusan naik tempat tidur dokternya datang. Terus nanya ke ama, terus susternya nanya ke ama. Terus saya bilang, ama kakang Suico, aku bilang gitu, tangni hancur. Terus dokternya nyeletuk gini, ama jam segini gak boleh tidur, terlalu pagi. Aku ini udah ngomong ke amanya jangan tidur. Lah amanya udah ngantuk gimana ya? Seharusnya dokternya lah ngomong ke amanya kalau jam segini tidak boleh tidur.
Dokternya sendiri ditungguin amanya juga lama banget, janjinya jam 9, jam 11 baru datang. Dan datang malah ngomel-ngomel melarang orang tidur. Ngomong ke sendiri ke amanya. Majikan kalau mau ngebantu, bantu neneknya angkat dari tempat tidur ke kursi roda atau dari kursi roda ke tempat tidur. Ngebantu cuma megang kursi rodanya tangan satu, saya juga bisa begitu. Ngebantu cuma megang sepet, nggak tahu itu tadi ada isinya enggaknya, cuma dipegang dan diangkat aja. Itu namanya bukan ngebantu, malah cari masalah. Seharusnya majikan sendiri itu nanya dulu kalau mau megang barangnya ama itu, jangan langsung sembarangan asal dipegang. Apalagi majikan tangannya kan nggak cuci tangan dulu. Habis dari luar pegang sepeda, pegang lift, pegang pintu, entah di tengah jalan tadi bersin, entah buang ingus, nggak cuci tangan, datang langsung pegang sepetnya ama. Saya itu kalau pegang barangnya ama, pegang sepetnya ama pun, biarpun di rumah, saya itu selalu cuci tangan. Majikan sendiri bilang katanya sepetnya ama kotor, nggak bersih. Padahal tangannya majikan sendiri pegang sepetnya ama juga nggak cuci tangan.